Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau memberikan penjelasan tentang soal-soal UN atau US Fisika. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan tuas, lensa, dan cermin. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini ada tuas. Di sini adalah masanya 40 kilo. Jarak dari massa ke tumpu 30 cm, ada gaya 200 Newton. Oke. Jika tumpu digeser 20 cm mendekati beban, apa yang harus dilakukan agar tuas dalam keadaan seimbang? Nah, di sini ada digeser. Sebelum digeser, kita harus tahu dulu berapa LB, LK, W, dan F-nya. Nah, ini keadaan awal sebelum digeser. Oke. Kita cari dulu keadaan pertama. Dari keadaan pertama, gambar ini kita tahu M-nya adalah 40 kilo. Ingat teman-teman, kalau ada M 40 kilo, kita harus cari langsung W-nya. W itu adalah M kali G, berarti jadinya 40 kilo dikali 10. Berarti hasilnya adalah 400 Newton. Itu adalah W-nya. Sedangkan F-nya sudah diketahui 200 Newton. Oke ya. Terus di sini ada jarak dari beban load ke tumpu. Lalu jarak dari beban ke tumpu itu disebut LB atau bisa juga disebut DW, sama dengan 30 cm. Sedangkan jarak dari tumpu ke F, ke force atau LK, kita belum tahu, atau di sini disebut DF. Kita belum tahu. Jadi kita harus cari dulu LK-nya saat keadaan pertama sebelum digeser. Oke. Rumusnya apa? Tinggal kita masukkan ya, LK per LB sama dengan W per F. Tinggal kita masukkan ya teman-teman. LK-nya nggak tahu, LB-nya 30 cm, W-nya adalah 400 Newton, F-nya adalah 200 Newton. Kalau ada bisa dicoret, sederhanakan, dicoret, ini nolnya bisa dicoret, 4 dibagi 2, 21 di atas 2, gitu kan? Tinggal kita kali silang, LK kali 1 LK sama dengan 2 kali 30 adalah 60 cm. Ini adalah keadaan 1. Kalau misalnya M-nya 40, W-nya 400, F-nya 200, LB-nya 30, LK-nya 60, maka tuas dalam keadaan seimbang. Kemudian keadaan kedua, tuasnya digeser. Tumpunya digeser 20 cm mendekati beban. Berarti jarak dari beban ke tumpunya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 20 cm. Kan dia mendekati beban. Berarti LB-nya yang tadinya 30 cm, terus karena tumpunya digeser mendekati beban 20 cm, maka jarak dari beban ke tumpunya jadi berkurang. Jadi 30 dikurang 20, jadi tinggal 10 cm. Oke. Nah, karena tumpunya digeser mendekati beban, maka tumpunya akan bergerak menjauhi kuasa, menjauhi F. Berarti jarak LK-nya makin jauh kan? Yang tadinya LK-nya adalah 60 cm, dia digeser 20 cm mendekati beban. Berarti jarak dari tumpu ke F-nya semakin jauh. Jadi tadinya 60, terus makin jauh 20, berarti LB untuk keadaan kedua adalah 80 cm, begitu kan? Terus bebannya tetap, W-nya tetap 400 Newton. Nah, yang ditanya apa yang dilakukan agar keadaan seimbang? Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini F semua hubungannya sama F. Maka agar seimbang di sini hanya perlu yang dirubah F. Untuk soal ini, karena jawabannya adalah F semua, makanya kita cari F-nya. Caranya gimana? Sama kayak soal tadi, LK per LB sama dengan W per F. Ya, tinggal kita masukkan LK-nya keadaan yang kedua ya teman-teman, 80 per LB-nya 10 sama dengan W-nya nggak berubah, 400 Newton per F. Ini 400. Oke. Ada bisa dicoret, ada ini coret, nolnya 1, nolnya, berarti jadi 8 per 1 sama dengan 400 per F. Oke, tinggal kali silang ya. Jadi 8F
sama dengan 400, maka F-nya sama dengan 400 per 8 sama dengan 50 Newton gitu. Oke. Jadi agar seimbang setelah tumpunya digeser 20 cm mendekati beban, maka force-nya atau gayanya harus 50 Newton. Berarti kalau yang tadinya 200 Newton biar menjadi 50 Newton berarti F-nya harus dikurangin kan? Dikurangi berapa? Dari 200 menjadi 50 berarti harus dikurangi 150 Newton. Jadi jawabannya adalah F dikurangi 150 Newton. Jawabannya yang oke. Sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, di sini sama soalnya tuas. Nah, terus sama digeser juga, berarti sama kayak soal pertama tadi ya. Kita cari dulu saat keadaan satu, yaitu keadaan saat seimbang. Oke. Di sini tumpunya di sini. Oke. Di sini yang udah tahu W, ini W-nya 600 Newton. Ya. F-nya, force-nya atau kuasanya adalah 200 Newton. Nah, di sini 30 ini tumpu atau fulcrum ke beban W. Berarti jarak dari tumpu ke beban itu disebut LB atau DW ya, 30 cm. Nah, LK-nya belum tahu kan, jadi LK-nya untuk keadaan seimbang yang kita belum tahu ini harus kita cari dulu. Caranya sama kayak tadi, LK per LB, LK per LB sama dengan W per F. Tinggal kita masukkan. LK-nya kita nggak tahu, LB-nya 30 sama dengan W-nya 600, F-nya 200. Yang bisa dicoret, teman-teman boleh coret. Ini nolnya coret dan menyederhanakan. 2 sama 6, atas sama bawah. Kalau sama-sama di kanan sama dengan, yang bisa dicoret adalah atas sama bawah. 6 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Oke, tinggal kita kali silang. LK kali 1 LK sama dengan 30 kali 3 adalah 90 cm. Jadi saat keadaan seimbang, LB-nya 30, LK-nya 90, W-nya 600, F-nya 200. Kemudian tumpunya digeser, yang tadinya tumpunya di sini digeser 15 cm mendekati. Jadi 15 cm mendekati beban. Maka yang tadinya LB-nya 30 cm, berarti LB-nya sekarang jadi ini kan. Nah, kalau 30 cm digeser 15, berarti untuk keadaan kedua setelah digeser LB-nya semakin pendek. Jadi 30 dikurang 15 sama dengan 15 cm, itu LB-nya. Nah, karena tumpunya berpindah ke sini, LK-nya juga berpindah. LK itu adalah dari tumpu ke kuasa. Yang tadinya dari tumpu ke kuasa itu adalah 90 cm. Terus digeser 15 cm, berarti LK keadaan keduanya adalah 90 dikurang 15 sama dengan 75 cm. Oke. Terus gimana caranya agar tuas ini seimbang? Kan karena setelah digeser berarti tidak seimbang kan. Nah, di sini ada pilihan, ada A, B, C, D. Kalau yang tadi untuk soal yang pertama semua jawabannya dalam F-nya. Nah, sekarang A, B, C, D ada kuasa, ada beban, berarti ada F, ada B. Berarti caranya gimana? Kita harus cobain satu-satu, teman-teman. Kita masukkan ke rumus. LK kali F sama dengan LB kali W. Nah, kita masukkan keadaan setelah digeser. Tadi LK setelah digeser berarti 75 dikali F-nya kan nggak berubah. F-nya kuasa ditambah 80, berarti F-nya berubah. Yang tadinya F-nya 200, kalau ditambah 80 berarti jadi 280 sama dengan LB-nya nggak berubah 30 cm, W-nya juga nggak berubah 600. Ini cek teman-teman, sama nggak antara sisi kiri sama sisi kanan. Kayak 75 kali 280, hasilnya adalah 21
sama dengan 30 dikali 600. Hasilnya adalah 18.000. Maaf, di sini LB-nya kok 30 ya? LB-nya adalah 15. Ya, ini LB-nya setelah digeser berarti 15. Berarti jadinya 15 dikali 600. Hasilnya adalah 9.000. Antara kiri dan kanan tidak sama, berarti jawaban yang A salah. Kita harus coba jawaban yang B. Oke. Mencari jawaban yang B. Nah, yang B adalah beban ditambah 400. Jadi kita masukkan ke rumus yang sama. LK kali F sama dengan LB kali W. LK-nya tetap 75. F-nya adakah perubahan? Di sini beban ditambah 400. Beban itu adalah W. Berarti yang tadinya bebannya 600. Maaf, ini F ya teman-teman. F-nya tetap 200 sama dengan LB. LB-nya adalah 15. Nah, W-nya yang berubah karena di sini beban ditambah 400. Berarti yang tadinya 600 ditambah 400 jadi 1000. Nah, tinggal kita hitung. 75 dikali 200. Hasilnya adalah 15.000. Sama dengan 15 dikali 1000 juga 15.000. Karena ini tandanya sama dengan antara sisi kiri dan sisi kanan, maka tuas ini seimbang. Jadi untuk nomor kedua ini jawaban yang benar adalah yang B. Kalau misalnya yang B masih salah, teman-teman harus coba yang C atau yang D, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Di sini tentang lensa. Oke. Suatu hari Kenzo yang biasanya berkacamata lupa memakai kacamata. Saat berjalan-jalan di mall, ia tidak bisa membaca tulisan pada banner depan toko. Ia baru bisa melihat jelas tulisan tersebut pada jarak 80 cm. Jadi pada jarak 80 cm dia baru bisa melihat. Lebih dari 80 cm dia nggak bisa. Berarti ini adalah jarak terdekat yang bisa dia lihat. Jarak terdekat itu adalah PP, punctum proximum. Itu adalah jarak terdekat yang bisa dia lihat. Oke. Ini maaf, ia baru bisa melihat jelas tulisan tersebut setelah berjarak 80 cm. Maaf. Lebih dari 80 cm dia nggak bisa lihat tulisan itu. Berarti 80 cm itu adalah jarak paling jauh. Karena lebih dari 80 cm nggak bisa. Berarti dia PR ya. Jarak paling jauh yang bisa dia lihat itu hanya 80 cm. Lebih dari 80 cm dia udah nggak bisa lihat. Berarti PR-nya 80 cm. PR itu adalah titik terjauh, punctum remotum. Jika demikian, jenis lensa dan kekuatan lensa yang bisa dipakai adalah nih. Karena di jarak terjauhnya, kalau PR kurang dari tak hingga, maka otomatis dia adalah rabun jauh. Jadi dia nggak bisa ngelihat jauh, dia hanya bisa ngelihat paling jauh 80. Setelah 80 atau lebih dekat dari itu baru dia bisa ngelihat. Berarti dia rabun jauh atau miopi. Miopi itu dibantu oleh lensa ceku atau lensa negatif. Oke. Terus kekuatan lensanya berapa? Kalau misalnya di soal ini nggak disebut N-nya teman-teman, berarti ini jarak baca normalnya adalah 25 cm gitu ya. Kalau jarak baca normalnya 25 cm, kita bisa langsung cari kekuatan lensanya. P itu adalah 100 per min PR
tinggal kita masukkan 100 per min 80. Oke, tinggal kita hitung. Ini coret, berarti tinggal 10 dibagi min 8. Berapa? Min 1,25. Jadi kacamata yang harus dia pakai harus punya kekuatan lensa negatif 1,25 dioptri dengan jenis lensanya adalah lensa negatif atau lensa cekung. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 14. Bu Enda langsung ini nomor soal keempat ya. Ini soal 1, 2, 3, ini soal keempat. Di sini benda berjarak 10 cm dari lensa cembung sehingga terbentuk bayangan maya dengan perbesaran 3 kali. Kalau lensa sama cermin, teman harus perhatikan di sini kata-kata bayangan maya. Kalau dia bilang bayangan maya, berarti bayangan tuh SI. SI-nya itu negatif. Oke, sedangkan benda terletak 10 cm dari lensa cembung, berarti jarak bendanya SO-nya adalah 10 cm. Oke, dengan perbesaran M 3 kali. Yang ditanya agar terbentuk bayangan nyata. Jadi nanti ini ada dua keadaan. Oke, keadaan pertama dulu. Keadaan pertama M-nya 3 kali, SO-nya 10 cm, membentuk bayangan maya, SI-nya min. Maka kita harus kerjain dulu dari M. Kalau soal diketahui M, kita kerjainnya dari M. M itu rumusnya SI per SO. Ini adalah tanda mutlak karena M itu bisa positif, bisa negatif sebenarnya, tapi di sini soal selalu dikasih tanda mutlak. Artinya 3 ini bisa aja 3 atau min 3. Tapi karena dikasih tanda mutlak, maka semua jadi positif. Tapi kalau untuk mengembalikan ke hitungan awalnya, kita harus tahu plus minusnya. Nah, di sini kan bayangannya maya, berarti SI-nya negatif. Berarti kita masukkan di sini min SI per SO. Jadi gitu. Jadi tanda mutlaknya kita hilangkan, berarti SI-nya ganti min SI per SO. Kenapa min? Karena di sini bayangannya maya. Oke. Tinggal 3 min SI per SO-nya tinggal dimasukkan 10. Nah, tinggal kita kali silang, berarti min SI sama dengan min 30, maka SI-nya sama dengan min SI sama dengan 30, SI sama dengan 30, sehingga didapat SI sama dengan min 30. Nah, dari keadaan SI sama SO ini kita bisa cari F-nya, fokusnya. Jadi 1 SO ditambah 1 SI sama dengan 1 F. Tinggal kita masukkan 1/10 ditambah 1 min 30 sama dengan 1 F. Di sini perhatikan ya teman-teman, kalau ada nih plus min berarti langsung aja tandanya kita ganti. Plus min berarti jadi min. Berarti jadi 1/10 min 1/30 sama dengan 1 F. Kita samakan penyebut. Jadi 30 ya, berarti ini 30, ini 30. 30 bagi 10, 3 kali 1, 3. 30 bagi 30, 1 kali 1, 1. Berarti 3/30 min 1/30 sama dengan 1 F. Oke, 3 min 1, 2. Berarti 2/30 sama dengan 1 F. Kita kali silang. Berarti 2F sama dengan 30, maka F-nya sama dengan 30/2 sama dengan 15 cm. Itu keadaan pertama. Nah, keadaan kedua, agar diperoleh bayangan nyata yang sama besar dengan benda yang sama besar, maka benda harus digeser dari posisi awal sejauh gitu kan. Berarti ada keadaan kedua.
agar terbentuk bayangan nyata. Oke, maka SI-nya harus positif. Yang besarnya sama dengan bendanya, berarti M-nya sama dengan 1. Gitu ya. Terus kalau M-nya 1 yang harus digeser siapa? Udah kita kerjakan tadi. F-nya sudah tahu. Tadi F-nya berapa? 5. F-nya adalah 15 cm. Nah, kita kerjanya dari sini teman-teman. M sama dengan 1. Ya, M itu tadi rumusnya adalah SI per SO. SI-nya udah minta positif, berarti ini tandanya positif, SO-nya juga positif. Nah, karena sama besar berarti M-nya 1. Berarti 1 sama dengan SI per SO. Tinggal kali silang, SO nilainya sama dengan SI. Nah, karena kita udah tahu ini, kita masukkan ke dalam rumus 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. SO sama dengan SI, berarti SO-nya boleh diganti SI atau SI-nya boleh diganti SO. Karena yang ditanya adalah berapa benda yang digeser, jadi SI-nya benda ganti jadi SO. Jadi 1 per SO ditambah 1 per SO sama dengan 1 per F. F-nya 15, berarti 1 per 15. Oke. Kita lanjut langsung ke sini. 1 per SO ditambah 1 per SO sudah sama, penyebutnya sama dengan SO, berarti ya 2 per SO sama dengan 1 per 15. Sehingga diperoleh SO sama dengan SO kali 1 SO 2 kali 15. Jadi SO-nya adalah 30 cm. Jadi agar menghasilkan bayangan nyata yang sama besar dengan bendanya, maka jarak bendanya SO-nya harus 30 cm. Sedangkan tadi awalnya SO-nya adalah 10 cm. Berarti bendanya harus digeser dong, digeser menjauhi berapa senti? Kan tadi 30 cm. Tadi awalnya adalah 10 cm, berarti harus digeser 20 cm menjauhi lensa. Berarti jawabannya adalah yang C, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kalau tadi adalah cermin, di sini adalah lensa. Yang harus teman-teman tahu, lensa cembung itu sama kayak cermin cekung. Jadi dia cermin positif, atau lensa positif, ya. Nah, di sini diketahui lensa positif, bendanya ada di depan lensa. Berarti SO-nya kalau benda di depan lensa berarti nyata atau real. Dan kalau real itu adalah nilainya positif, SO-nya 30 cm. Nah, sekarang SI. Nah, di sini harus hati-hati kalau untuk lensa. Ini bayangan ada di belakang lensa. Kalau bayangan ada di belakang lensa itu adalah real atau nyata. Nyata kalau untuk lensa itu adalah di belakang lensa. Jadi nyata ini di belakang lensa. Kalau untuk cermin soalnya beda ya teman-teman. Kalau di belakang cermin itu adalah nyata. Kalau di belakang cermin itu adalah maya. Tapi kalau ini karena lensa, bayangan di belakang cermin itu nyata. Nah, di sini SI-nya berarti 60 cm. Karena dia nyata, maka SI-nya positif. Oke ya. Yang ditanya adalah F, jarak dan perbesaran yaitu R. Oke, tinggal kita masukkan 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 30 ditambah 1 per 60 sama dengan 1 per F. Oke, samain penebut jadi 60. 60 bagi 30, 2 kali 1, 2. Ditambah 60 bagi 61, 1 kali 1, 1. Sama dengan 1 per
F. Ini tambahin 2 tambah 1 3. 3 per 60 sama dengan 1 per F. Kali silang ya teman-teman. Jadi 3F sama dengan 60. F-nya adalah 60 per 3 sama dengan 20 cm. Oke. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah tahu F-nya 20 cm. Nah, yang C, tapi kita coba cari M-nya. M itu rumusnya tanda mutlak SI per SO. Tinggal kita masukkan. SI-nya adalah 60, berarti 60 per SO-nya 30. 60 bagi 30 adalah 2. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Oke, berarti jawabannya betul yang C begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau begitu penjelasan dari Bu Enda cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.